Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi, budayakan refleksi, dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Awalia, pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini bertugas di 4 wilayah kabupaten kota. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi terkait dengan transformasi peran pengawas sekolah. Seiring dengan terbitnya Perdirjen 4831 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, maka di dalam implementasi kurikulum Merdeka, pengawas itu mengalami transformasi peran pengawas. Transformasi peran pengawas itu menghadirkan pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan yang membersamai kepala sekolah dalam meningkatkan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan di dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yang tentu saja bermuara kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan dianjurkan pula untuk pengawas sekolah itu senantiasa membersamai pengawas sekolah dalam menciptakan iklim satuan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Adapun tahapan pendampingan pengawas satuan pendidikan dalam membersamai kepala satuan pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan pendampingan satuan pendidikan, kemudian yang kedua, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, kemudian yang ketiga, pendampingan dalam pelaksanaan program satuan pendidikan, dan yang keempat adalah pelaporan. Berikut adalah refleksi saya tentang implementasi transformasi peran pengawas dalam mengawal kebijakan kurikulum Merdeka. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal GTK nomor 4831/B/HK titik 03.01 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan, maka peran pengawas sekolah dalam transformasi pendidikan itu berubah. Keputusan ini diterbitkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di satuan pendidikan, sehingga transformasi dan optimalisasi peran pengawas sekolah dapat dilakukan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Perdirjen 4831 tahun 2023 ini dikatakan bahwa dalam melaksanakan transformasi dan optimalisasi sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian huruf A, yang menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di satuan pendidikan memerlukan transformasi dan optimalisasi peran pengawas, maka kepengawasan itu dilakukan melalui kegiatan pendampingan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Dan berdasarkan pertimbangan itu, maka pengawas sekolah harus memahami kompetensi yang dimilikinya seiring dengan terbitnya Perdirjen yang mengatur tentang kompetensi pengawas sekolah. Perdirjen yang dimaksud yang mengatur tentang model kompetensi pengawas sekolah adalah Perdirjen nomor 7328 tahun 2023. Perdirjen ini mengarahkan pengawas sekolah untuk memahami dan menjadikan model kompetensi sebagai acuan dalam melakukan kegiatan, terutama dalam kegiatan pengembangan kompetensi pengawas sekolah dan pengembangan materi serta instrumen untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan. Model kompetensi yang harus dimiliki pengawas sekolah meliputi kompetensi teknis yang terkait dengan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tentu 3 kompetensi teknis ini yang akan mengarahkan pengawas sekolah melakukan fungsi pendampingan di satuan pendidikan seiring dengan terbitnya Perdirjen GTK 4831 tahun 2023. Berdasarkan
refleksi yang kami lakukan terkait dengan peran pengawas dalam transformasi pendidikan, sebagai pengawas sekolah kami berkesimpulan bahwa seorang pengawas harus benar-benar memahami bagaimana melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan dengan memanfaatkan coaching sebagai metode yang dianggap paling tepat untuk mengeksplor kemampuan kepala sekolah di dalam mengembangkan satuan pendidikan, terutama pengembangan kompetensi kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran yang mencakup tentang kemampuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di samping itu, seorang pengawas sekolah juga harus mendampingi kepala sekolah dalam mengembangkan iklim satuan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, yang memungkinkan untuk berkembangnya bakat dan minat peserta didik sesuai dengan dukungan lingkungan sekolah yang maksimal. Di samping itu, seorang pengawas sekolah harus benar-benar menggerakkan dan menumbuhkan semangat satuan pendidikan di dalam membudayakan budaya refleksi dan membangun kolaborasi yang maksimal serta berbagi praktik baik di dalam internal satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah itu harus berdasarkan pada prinsip yang pertama profesional, yang kedua terencana dan strategis, yang ketiga bertahap dan mandiri, kemudian kolaborasi, asimetris, kesetaraan, dan berbasis evaluasi. Tujuan kegiatan pendampingan sebagaimana yang dimaksudkan pada Perdirjen 4831/2023 ini, yang pertama diharapkan mampu menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah, warga satuan pendidikan, dan masyarakat secara berkelanjutan dalam mengembangkan program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Selain itu, di dalam transformasi peran pengawas diharapkan pengawas itu mampu mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Kemudian, diharapkan mampu membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan serta meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Tujuan yang disebutkan itu dapat dicapai dengan pengawas sekolah melakukan transformasi dengan cara yang pertama, seorang pengawas sekolah harus mendampingi kepala sekolah dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran satuan pendidikan berdasarkan kebijakan perencanaan berbasis data pada rapor pendidikan. Kemudian selain itu, seorang pengawas sekolah harus mampu mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja satuan pendidikan dengan menggunakan strategi, metode, dan umpan balik sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, seorang pengawas sekolah harus bisa membersamai kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan dan perencanaan pembelajaran sesuai profil satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, mampu memberikan umpan balik secara berkala kepada kepala sekolah berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan program satuan pendidikan untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian, seorang pengawas sekolah harus mampu mendorong evaluasi implementasi pembelajaran guru dan kepala sekolah melalui proses refleksi atas ketercapaian kompetensi literasi dan numerasi serta profil pelajar Pancasila sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL. Seorang pengawas sekolah harus mampu mendorong kepala sekolah untuk memberdayakan komunitas belajar pada satuan pendidikan dan memfasilitasi kepala sekolah dalam mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam rangka transformasi pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang terakhir, hasil refleksi yang bisa kami sampaikan bahwa peran pengawas sekolah saat ini sangat menantang, dan tantangan terberatnya adalah ketika seorang pengawas sekolah tidak melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Karena seorang pengawas sekolah harus melakukan pendampingan sesuai dengan update informasi yang ada di
satuan pendidikan, kemudian sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Sehingga selain update, seorang pengawas juga harus mengupgrade kompetensinya secara berkelanjutan. La 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 la.